bagi kita semua. Selamat pagi bagi Anda yang melihat tayangan ini. Perkenalkan, saya Hilda Nisrina. Saya merupakan dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Balai Bandung. Saya bergabung di Universitas Balai Bandung kurang lebih sekitar 5 tahun. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulainya dengan deskripsi mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Mata kuliah ini mencakup pengantar algoritma, struktur dasar algoritma, sedukot, dasar penyusunan dan tipe data, variabel dan jenis-jenis operator, flowchart, dasar teknik seleksi, struktur dasar perulangan, array, rekursif, pencarian, dan pengurutan data. Kemudian, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini membekali mahasiswa melalui pengetahuan dan konsep yang harapannya mahasiswa akan berdaya guna di masyarakat, khususnya di lingkungan Universitas Balai Bandung, dan umumnya berguna bagi bangsa Indonesia. Mata kuliah ini membahas secara umum bagaimana algoritma dan pemrograman 1. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Sistem Informasi yang dikaitkan dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 adalah yang pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar algoritma dan pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan sederhana berbasis teknologi informasi. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam merancang solusi komputasi melalui pendekatan algoritma. Ketiga, mampu mengimplementasikan algoritma dasar ke dalam bentuk sedukot, flowchart, dan kode program sederhana sebagai fondasi untuk pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman sebagai fondasi dalam pengembangan sistem informasi. Mahasiswa mampu menyusun algoritma menggunakan sedukot dan flowchart secara tepat dan sistematis. Mahasiswa mampu menggunakan tipe data, variabel, dan operator dalam pemrograman sederhana. Mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol seleksi seperti if, switch, dan struktur perulangan for, while, do while dalam pembuatan program. Mahasiswa mampu mengimplementasikan array 1 dimensi dan 2 dimensi dalam penyelesaian kasus sederhana. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep rekursif dalam pemrograman. Mahasiswa mampu melakukan proses pencarian dan pengurutan data menggunakan algoritma dasar. Dan mahasiswa mampu membuat program sederhana dengan pendekatan terstruktur dan logika algoritma yang tepat. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, Arfan Hakiki Sulasmoro dengan judul Buku Ajar Algoritma dan Pemrograman 1 pada tahun 2022. Lalu Lina Limunir 2000 Algoritma dan Pemrograman, dan yang terakhir adalah Abdul Qadir tahun 2005 Algoritma Pemrograman menggunakan C++. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah Dinkronus dan Asinkronus yang menggunakan pembelajaran aktif melalui student center dan kolaborasi diskusi melalui media pembelajaran Edling dengan lama pembelajaran 16 sesi. Dalam pembelajaran sesi ke-1 sampai ke-7 adalah diskusi dan presentase, dan sesi ke-8 adalah UTS. Untuk selanjutnya, 7 pertemuan lagi digunakan dengan metode binary learning, dan sesi 16 adalah UAS. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan pembelajaran yang bervariatif dengan blended learning dan diskusi.
Adapun bentuk pembelajaran dengan sinkronus dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sementara itu untuk pembelajaran asinkronus dilakukan menggunakan WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa perihal mata kuliah algoritma dan pemrograman terkait hal ada yang harus ditanyakan atau didiskusikan. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 melalui aktivitas partisipasi 15%, hasil proyeksi dan presentasi 20%, pengetahuan 10%, UTS 10%, UAS 20%, dan UTS 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan saat tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa-mahasiswi, hari ini kita akan mempelajari mengenai algoritma pencarian searching, yaitu sequential, binary, dan interpolation. Adapun yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai apa sebenarnya searching itu. Nah, searching adalah proses pencarian data yang ada pada suatu database data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Searching ini biasanya digunakan untuk apa? Contohnya untuk sistem basis data. Kalian akan mempelajari itu di semester selanjutnya. Lalu pencarian kata dalam dokumen, sistem informasi, serta berbagai sistem pendukung keputusan lainnya. Untuk pada kehidupan sehari-hari, searching biasa digunakan untuk mencari data pada misalnya di tata usaha. Tata usaha ketika kalian ingin mencari data mahasiswa, kalian tinggal menuliskan nama mahasiswa tersebut. Dan sistem akan memunculkan nama mahasiswa tersebut. Lalu tujuan dari algoritma pencarian adalah menentukan apakah elemen yang dicari ada dalam data. Jika nama mahasiswa tersebut tidak ada dalam data, maka yang keluar adalah not found ya, biasanya seperti itu, atau dia tidak mengeluarkan apapun. Lalu mengetahui posisi dari elemen tersebut jika ditemukan dan memberikan hasil jika data tidak ditemukan. Contohnya -1 atau tidak ada yang tadi ya, yang not found itu. Nah, dasar algoritma pencarian ini yang pertama yaitu input atau X, atau apabila di dalam coding kalian biasa menuliskan dengan I atau J atau cari atau nama variabel apapun yang kalian gunakan. Lalu bandingkan X dengan deretan data. Ketika kalian memasukkan nama, maka sistem akan membandingkan apakah X atau nama tersebut ada atau tidak. Misalnya jika ada dia akan mengeluarkan, dan jika tidak ada maka tidak ada. Jika ada data yang sama, cetak pesan ada. Jika tidak ada data yang sama, maka cetak pesannya tidak ada. Nah, untuk pencarian data ini ada 3 algoritma yang sering digunakan oleh kita ya. Walaupun sebenarnya untuk jenis-jenis algoritma searching ini ada beberapa jenis. Namun untuk pertemuan sekarang kita akan bahas 3 jenis saja, yaitu sequential search, binary search, dan interpolation search. Kita akan bahas satu persatu untuk sequential search terlebih dahulu. Sequential search ini adalah teknik pencarian data yang akan menelusuri tiap elemen pada suatu kelompok data satu persatu dari awal sampai akhir. Atau dia akan beruntun, mencari dengan beruntun. Apakah X ada di poin 1? Jika tidak, maka dia akan lanjut ke poin selanjutnya, kedua, dan seterusnya sampai X itu ketemu. Dan sequential search ini tidak harus dalam kondisi terurut. Ketika misalnya kita memasukkan yang pertama adalah A, yang kedua adalah Z, yang ketiga adalah T, itu tidak masalah, dia tidak akan mengurutkan di belakang layar. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita masukkan.
Lalu ini adalah ilustrasi dari sequential search. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika data yang ingin dicari adalah 12. Kita lihat di gambar. Di sini ada kumpulan data. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa sequential search ini tidak memerlukan untuk mengurutkan terlebih dahulu. Jadi, ketika kalian memasukkan setelah 13597, itu dia akan membiarkan seperti ini. Pencarian dimulai dari elemen pertama dan dilanjutkan ke elemen berikutnya. Data yang ingin dimasukkan adalah 12. Ketika masuk ke poin pertama, apakah dia merupakan 12? Tidak, ya. Lalu dia akan masuk ke poin kedua. Apakah 12? Juga bukan, ya. Dan seterusnya sampai dia menemukan 12 itu ada di mana. Dan ternyata 12 ada pada posisi kelima dari kumpulan data tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan program sequential search. Lalu ada pelatihan. Di sini saya memiliki program dari sequential search. Lalu ketika kita compile atau kita running, ternyata ada kesalahan dari program tersebut. Adakah yang dapat menjawab apa kesalahan dari kode tersebut? Izin menjawab. Iya, boleh, silakan. Perulangannya menggunakan I sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan size. Iya, benar. Pada poin 4 atau perulangan, I-nya itu ada yang salah. Jadi I sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan size itu adalah yang harus diperbaiki, ya. Kita lanjut ke binary search. Binary search juga sama sebenarnya seperti sequential search untuk melakukan perulangan. Tapi bedanya apabila sequential search itu tadi dia akan langsung mencari. Sedangkan untuk binary search ini dia akan mencari pada posisi tengah. Jadi posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Itu adalah rumus dari binary search. Dan perbedaan dengan sequential search adalah untuk sequential tidak memerlukan untuk diurutkan, sedangkan binary search ini harus diurutkan terlebih dahulu. Misalnya data diambil dari posisi awal 1 dan posisi akhir M. Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang tengah, sama atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, ini adalah ilustrasi dari data yang dicari. Data yang dicari adalah 17. Lalu karena 17 itu adalah lebih besar daripada 15 data tengah, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari binary, ya, binary search, ya. Selanjutnya adalah interpolation search. Interpolation search adalah salah satu metode pencarian yang digunakan untuk mencari elemen dalam array yang sudah terurut, biasanya secara menaik. Berbeda dengan binary search yang selalu membagi data tengah, interpolation search ini memperkirakan posisi elemen yang dicari berdasarkan nilai elemen itu sendiri relatif terhadap nilai minimal dan maksimum. Ini merupakan rumus dari interpolation search.
Interpolation Search untuk di program. Lalu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Adakah dari mahasiswi yang ingin bertanya? Oke, baik teman-teman, ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini? Silakan. Iya, baik. Pertanyaan Maaf Ibu mau nanya, kenapa sih kita tuh harus belajar 3 jenis algoritma pencarian? Kenapa nggak satu aja? Misalnya linear search aja gitu, kenapa harus 3? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya jawab, apakah di antara teman-teman ada yang mau jawab terlebih dahulu mengetahui mengapa kita harus belajar mengenai 3 search ya, atau pencarian algoritma ya? Boleh, siapa yang mau jawab? Saya ingin menjawab, Bu. Iya. Karena setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Ya, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya. Baik. Jawabannya benar karena setiap algoritma memiliki kekurangan sama kelebihannya. Begitupun dengan search ya. Binary search, sequence ya, sequential search, dan satu lagi adalah interpolation search. Nah, selain kekurangan dan kelebihan, misalnya apabila kalian ingin yang sederhana, kalian dapat menggunakan yang sekuensial ya, karena dia tidak ada rumusnya. Lalu ketika dimasukkan itu tidak perlu untuk kita urutkan dulu dan seterusnya. Tetapi apabila kalian membuat program yang mengharuskan untuk mengurutkan terlebih dahulu, maka yang harus kalian pilih adalah binary dan interpolation. Nah itu. Lalu apabila teman-teman dalam programnya ingin mencari di tengah terlebih dahulu, maka harus menggunakan binary. Iya, harus menggunakan binary. Nah, itu adalah jawaban yang dapat saya sampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Adakah yang bertanya lagi? Apa Bu? Boleh. Pertanyaannya, kenapa kita butuh sentinel di akhir arah? Sebelum saya jawab, seperti tadi pertanyaan pertama, saya lemparkan dulu kepada kalian. Adakah yang mau menjawabnya? Izin menambahkan Bu, mau menjawab. Sentinel itu bisa menghindari pengecekan di batas indeks. Ya, terima kasih jawabannya. Benar, sentinel itu dapat apa? Menghindari pengecekan batas indeks. Menghindari pengecekan batas indeks. Selain itu juga menyederhanakan logika pencarian, khususnya untuk sekuensial search ya. Begitu. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 yang saya ampu. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar dan tim panitia sertifikasi dosen khususnya. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Kemendikti Saintek, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bali Bandung, rekan-rekan sejawat, dan teman-teman mahasiswa khususnya pada perkuliahan algoritma dan pemrograman 1. Semoga apa yang telah saya sampaikan memberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.